Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, sebuah desa pesisir menyimpan keindahan dalam kesederhanaan dan ketulusan. Inilah Desa Wowong, surga tersembunyi di Nusa Tenggara Timur. Arti wowong yang sesungguhnya, wowong itu adalah pintu atau mulut itu sendiri. Di pantai, di depan wilayah pantai Nusantara itu dulunya tempat orang keluar masuk. Baik itu tempat orang mencari ikan, membuka pasar, bahkan akses ekonomi pernah terjadi di situ. Maka bahasa dasar wowong itu adalah wowo. Kemudian dalam dialek pegunungan itu menambahkan kata n menjadi wowon. Kalau dalam dialek orang pesisir menambahkan kata ng maka menjadi wowong. Pada dasarnya masyarakat Desa Wowong adalah terbentuk dari beberapa suku yang ada, yang mayoritas di Desa Wowong. Tradisi yang masih dijaga sampai selama ini, masyarakat Desa Wowong punya jaringan hubungan keluarga yang sangat kokoh, sehingga berbagai zaman ke zaman ataupun masukan dari generasi ke generasi yang merubah tradisi ini kemungkinan sangat sulit untuk merubah tradisi di wilayah Kedang. Satu ikatan menyangkut gong dan gading ini untuk menjaga silaturahmi antara laki-laki dan perempuan, artinya bahwa pihak laki-laki tidak bisa memandang rendah terhadap perempuan. Ya, perempuan ini dianggap sangat ternilai harganya, sehingga gong dan gading ini tidak bisa terlepas dari secara tradisi, karena tanpa gong juga apalah artinya gading, tanpa gading juga apalah arti gong. Sejalan untuk melengkapi secara tradisi di wilayah Kedang, maka diakui secara lama holot masuk Kedang bahwa gong dan gading adalah salah satu benda untuk patokan secara tradisi di wilayah Kedang. Lumbung ini kegunaannya menurut orang tua-tua dulu secara tradisi salah satunya untuk orang tua berbagai suku duduk di lumbung ini untuk membahas terkaitan dengan pernikahan, menyangkut tradisi. Salah satunya untuk pengaman. Masa dulu ini lumbung untuk simpan lahan hasil panen. Lumbung juga sangat penting untuk masyarakat Kedang. Ya. Di tengah keberagaman suku di Desa Wowong, adat menjadi akar budaya yang menyatukan serta menjaga harmoni dalam setiap perbedaan dan tantangannya. Tantangan terbesar saya untuk masyarakat Desa Wowong ini heterogen. Jadi ada juga yang dari pegunungan, desa pesisir, kemudian ada juga dari luar wilayah kabupaten yang tinggal di Wowong. Hal sederhana yang senantiasa saya lakukan selama ini adalah melakukan kegiatan untuk senantiasa kunjung kepada warga masyarakat, kemudian juga mengajak mereka, mengayomi mereka bahwa segala bentuk program yang diintervensi oleh pemerintahan terhadap masyarakat yang ada di desa itu tujuannya untuk membantu masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan mengedukasikan kepada warga masyarakat itu membentuk kesadaran mereka tahap demi tahap. Tetapi alhamdulillah sejak 2021 hingga pada titik ini kemajuan berkaitan dengan sumber daya manusianya cukup maksimal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, biasa disapa Arif. Pekerjaan saya di Desa Wowong ini sebagai penjaga perpustakaan sekaligus tutor di Taman Literasi. Hal yang memotivasi saya untuk tetap aktif mengajar di Desa Wowong itu ada dua. Yang pertama, saya ingin berbagi pengetahuan saya kepada adik-adik saya sewaktu saya masih jenjang SMP yang materinya sudah saya dapatkan, saya ingin bagikan kepada adik-adik saya supaya ilmu yang diberikan dari guru saya juga bisa bermanfaat untuk anak-anak yang lain. Yang kedua itu saya ingin meningkatkan kesadaran literasi. Karena melihat kondisi anak-anak di sini dan masyarakat yang minat bacanya itu sangat kurang. Maka dari itu saya inisiatif untuk menyadarkan mereka agar kegiatan literasi ini bisa ditingkatkan. Punya pekerjaan hari-hari, masak, mengemas, bertanggung jawab di dalam rumah. Sejak kemarin karena kami ada penghasilan jagung. Jagung ini tidak punya harga. Sehingga kami buat jagung titi namanya emping. Sehabis itu saya titi, saya kirim jual di ini sekolah. Tahun kemarin
1 kilo 15.000, ada 20.000. Tapi sekarang tidak ada yang harga. Mau makanya bikin titi jagung. Bikin titi jagung ini. Di sini hanya dibuat tuh macam sayur-sayur tanaman ini yang bisa manfaatkan oleh masyarakat. Tapi yang tanaman-tanaman umur panjang itu hanya semata-mata kelapa atau pisang yang ada ini saja, sesuai dengan keadaan iklim yang ada. Kebanyakan kaki lima yang datang ambil sedikit-sedikit, bawa keluar itu tidak ada. Tanaman berupa macam buah-buahan yang ada ini, artinya sayur-sayur yang ada ini, pempaling dari orang-orang yang mau minat, datang ambil sedikit, dijual sedikit untuk mereka bawa ke tempat lain untuk jual lagi. Jadi keuntungan mereka dapat punya keuntungan lagi. Tapi kita ini mau bawa keluar tuh sulit. Keterbatasan akses bukan hal baru bagi masyarakat desa. Mereka memanfaatkan alam sebagai tumpuan hidup. Bertani dan melaut menjadi mata pencaharian mereka. Kalau ikan itu sudah ditangkap, ada pembongkarnya. Kita di Lembata sendiri, Kecamatan Omesuri. Kadang-kadang kita ada juga ke Kabupaten Lembata juga, mereka kalau minta itu kan diambil juga ke sana, diambil ke sana untuk dijual begitu. Kadang-kadang di sini kita punya ini pembongkarnya ada di sini. Ambil di pantai memang begitu. Pinggir pantai langsung dibawa ke rumah-rumah warga begitu di desa-desa kita tetangga di atas. 1 kilo itu kena 20.000. Nah, per ekornya 4 ekor, 3 ekor 20.000, 4 ekor juga 20.000 begitu. Nah, murah sekali kita di sini, murah sekali. Selain itu, pendidikan juga menjadi fondasi penting untuk membangun sebuah desa. Untuk siswa-siswi di SD Negeri Wowong ini, itu kebanyakan, mayoritasnya itu di Desa Wowong. Itu penyebarannya dari Dusun 1, Dusun 2, dan 3. Dan juga ada desa-desa tetangga yang bersekolah di SD Wowong ini. Sistem pendidikan berbasis teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Tidak membuat surut. Semangat belajar ini kan tidak mesti harus dengan memiliki sarana prasarana yang lengkap. Kita mencoba untuk mendesain proses pembelajaran di dalam kelas untuk mendorong untuk siswa itu tetap belajar yang giat, belajar yang rajin, sekalipun berada di dalam kekurangan. Di tengah tantangan dan perbedaan, masyarakat Wowong tetap bersyukur atas segala yang mereka miliki. Di sini, mereka hidup sebagai satu keluarga, saling menguatkan dalam keindahan yang lahir dari kesederhanaan. Keindahan di dalam sekolah ini adalah kebersamaannya, kekompakan antara guru dengan guru, ya. Semua taat atas segala bentuk program-program sekolah yang sudah kita buat, dan itu berjalan dengan baik sekali. Semua itu tergantung daripada pribadi masing-masing. Kalau kita mau ingin bersungguh-sungguh, berarti kita akan maju. Tapi kita hanya begitu saja, berarti kurang begitu. Segala sesuatu kita mau mengharapkan sebuah perubahan itu ada kesadaran dari anak tanah Wowong ini sendiri yang mau mengubah wajah Wowong ini sendiri. Kalau tidak demikian maka perubahan itu tidak akan ada suatu saat nanti. Ada, tetapi butuh waktu. Tetapi ketika anak tanah itu berjuang berdasarkan rasa cintanya, kemauan yang besar, dan keinginan besar untuk mau mengubah Wowong ini, maka dia akan menggunakan berbagai macam cara dan berbagai macam kemampuannya lebih cepat membangun Wowong ini dengan tangan indahnya sendiri. Pesan saya di sini sebagai petani. Tugas saya adalah menaburkan benih, dan saya akan merangkul kalian untuk menjadi bunga yang siap untuk mekar. Jadi buat adik-adik di sini yang mau belajar dengan saya terima dengan seluas hati saya untuk membagikan semua pengetahuan saya. Saya tahu pengetahuan saya di SMP mungkin masih kurang, tapi saya akan mengajarkan tentunya semua yang sudah saya dapatkan semaksimal mungkin, agar kalian bisa jadi generasi yang hebat dan bisa membangun desa kita menjadi lebih luar biasa lagi. Perubahan tidak datang dalam semalam. Ia lahir dari keinginan dan dijaga oleh kebersamaan. Dalam keterbatasan, masyarakat Wowong bersatu.
melangkah dengan rasa syukur dan cinta, menanam harapan hari ini agar esok tumbuh menjadi masa depan.